masih diberi kesehatan untuk dapat hadir di tempat ini guna untuk kegiatan sosialisasi budaya positif ke rekan sejawat. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Adapun susunan kegiatan yang akan kita lalui pada kesempatan ini, yang pertama adalah arahan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 191 Bugumbia. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi budaya positif oleh 3 CGP Angkatan 9 SDN 191 Bugumbia. Marilah kita membuka acara ini dengan seraya membaca basmalah. Acara berikutnya itu arahan dari Ibu Kepala Sekolah dan kepada Ibu disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita kembali mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita melaksanakan satu kegiatan, yaitu kegiatan yang mana kegiatan ini adalah kegiatan CGP, dan kita masih selalu diberikan kekuatan kesehatan yang melaksanakan. Dan tak lupa pula kita memberikan salam dan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, bahkan sampai kepada kita yang masih konsekuen terhadap ajaran ini. Bapak Ibu guru yang saya hormati, bahwa saya sangat pada hari ini, karena dengan kegiatan ini yang sebenarnya saya betul-betul saya tidak tahu apa kegiatan-kegiatan ini, karena yang memangnya saya itu sebaiknya kalau ada pertemuan seperti ini perlu diinformasikan ke kami, terutama kepala sekolah, supaya ada nyambung nanti apa yang disampaikan. Dan ini kegiatan ini saya sangat mendukung, karena kegiatan ini akan kembali juga diimbaskan kepada peserta didik kita atau bersama dengan teman-teman ini. Jadi mungkin saya tidak terlalu lama berbicara tentang ini, karena banyak hal-hal yang kita ingin sampaikan. Hanya itu, saya sangat mendukung dalam kegiatan ini, dan apabila ada hal-hal yang memang itu kami tetap mendukung sesuai dengan kemampuan kami bersama dengan rekan-rekan kita. Jadi mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara berikutnya yaitu sosialisasi budaya positif oleh Karnayan Tihadam CGP Angkatan 9 SDN 191 kepada Ibu disilahkan. Bagus apa? Sini kamu deh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah siap untuk memfasilitasi kami selaku calon CGP dan rekan-rekan di sini yang bersedia untuk mendukung kegiatan kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabiullah SAW yang telah membawa kita dari alam gelap ke alam yang semakin canggih pada saat ini. Nah, terima kasih. Pada kesempatan ini saya bersama dua rekan saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif yang
kami peroleh dari pembelajaran modul 1.4. Jadi di mana di sini ada 6 budaya positif yang kami sedikit jelaskan, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, dan posisi kontrol restitusi. Jadi di mana ke-6 budaya positif ini, silakan ambil Pak. Jadi menurut teori dari Dr. William Glasser bahwa 6 budaya positif tadi yaitu mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Contohnya ketika ada sesuatu di tangan, silakan kepalkan tangannya. Kemudian ada sesuatu di dalam kepala kalian, apapun pengaruh dari luar, apa yang kalian lakukan terhadap kepala tersebut? Apakah Anda terpengaruh dengan apa istilahnya dari orang, atau Anda tetap mempertahankan apa yang ada pada kepala tangan kalian? Jadi yang dapat mengontrol diri kalian itu adalah Anda sendiri. Orang lain itu tidak bisa mengontrol diri Anda. Jadi di sini menurut Dr. William. Kemudian apalagi 5 kontrol posisi. Di sini nanti dijelaskan tentang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada segitiga restitusi. Kemudian nilai-nilai kebijakan universal. Oke, silakan lanjut Pak. Nah, yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, menurut teori kontrol Dr. William di sini mengatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Yaitu kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dari sini kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, lanjut Pak. Nah, bagaimana seseorang bisa merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan kontrol? Jadi kita mau mengubah paradigma stimulus respon berubah menjadi pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Jadi ada di sini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perubahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perlakuan Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki secara cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, ubah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realita. Nah, perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol di sini. Yang pertama, bahwa di stimulus respon di sini realita itu kebutuhan kita bersama. Jadi anggapan dulu itu bahwa kebutuhan itu sama semua. Nah, dengan adanya teori kontrol mengatakan bahwa kebutuhan itu semua kebutuhan seseorang itu berbeda. Nah, jadi kebutuhan semua individu itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi pemikiran yang dulu bahwa satu pemikiran itu satu orang memiliki pemikiran yang sama.
Nah, menurut Stephen bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita tidak bisa samakan pendapat kita dengan pendapat yang lainnya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu juga yang dibawa oleh kita. Terkadang kita sebagai guru mau membawa anak-anak sesuai dengan pemikiran kita. Padahal kita berusaha memikul pandangan orang lain itu tentang dunia, bahwa kita sadar bahwa kita memiliki hal-hal yang berbeda. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi dulu mengatakan bahwa kita bisa dikontrol dengan orang lain. Pada kenyataannya hanya Andalah yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, saya bisa mengontrol orang lain, itu pun tidak. Bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya orang lainlah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Jadi tidak ada lagi paksaan. Yang ada itu berkolaborasi dan konsekuensi terhadap ciptaan atau pilihan diri sendiri. Jadi adanya kolaborasi, bukan adanya lagi paksaan. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Jadi pemikiran dulu bahwa ada kalah, ada yang menang. Sekarang kita memakai model berpikir menang. Kita sebagai guru bisa merasakan kemenangan, begitupun siswa kita bisa merasakan kemenangan dari apa yang mereka peroleh. Oke, lanjut Pak. Nah, makna kata disiplin. Jadi disiplin di sini adalah seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan pertanggungjawaban atau parental order itulah selalu menjadi sisihan hak dan kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pemimpin dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, lanjut Pak. Nah, dari kata disiplin di sini, bahwa disiplin itu berasal dari kata Latin yaitu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Scotus and Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang ingin dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang mau diubah. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi yang dulunya kita sebagai guru, disiplin itu berarti siswanya seakan-akan tidak nyaman. Ada hal yang diharuskan, ada hal yang harus dipatuhi. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Oke, lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ada beberapa nilai-nilai kebajikan di sini. Adalah setiap pelaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi itu nilai yang pertama adalah perbuatan itu memiliki suatu tujuan menurut Dr. William. Kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi interaksinya atau terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi ada tujuannya. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita kembali pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berpikir kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif.
makna nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah suatu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap orang telah ditemukan seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William, bahwa teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi ada tujuan yang ingin kita capai. Apa tujuan yang ingin kita capai bersama-sama untuk mencapai tadi itu profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut Pak. Nah, ada 3 motivasi dalam perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi bagaimana kita menghindari kata hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi bagaimana kita tidak ada lagi kata mendapatkan mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini ketiga motivasi perilaku manusia. Oke, lanjut Pak. Nah, ada tiga dari 3 motivasi tadi. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini ini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, berarti berupa hukuman. Nah, dia ini motivasi eksternal dari luar. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, dia selalu mengharap apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Jadi ada harapannya ketika kita memakai motivasi memberi imbalan. Jadi seakan-akan anak-anak selalu menunggu sesuatu ketika kita memakai motivasi imbalan dari orang lain, yaitu dia masuk motivasi sama eksternal. Nah, ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Jadi dari ketiga motivasi ini, motivasi ketiga disinilah yang merupakan motivasi dari diri anak tersebut. Adanya motivasi dari inilah tujuan disiplin positif kita. Bagaimana anak-anak yang bisa menyadari dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menghargai dirinya sendiri, bukan karena dari eksternal, bukan karena hukuman atau ingin mendapatkan suatu hadiah. Seperti itu. Nah, di sini ada sebuah kasus. Di sini Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaannya, Iva menjadi gugup dan tak sanggup menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba mereka menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa. Mereka melihat perilaku Iva yang berbicara, tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seto terhadapnya? Dari kasus tersebut, apakah Ibu setuju bahwa Pak Seto menghukum si Iva tampil ke depan? Dari kasus tersebut. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Di sini tidak setuju dengan tindakan Pak Seto terhadap Iva. Tindakan Pak Seto membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang
tergagap dan malu dan meminta Iva untuk berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Itu adalah sangat tidak pantas dan merendahkan. Gurunya seharusnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung dan penuh kasih sayang. Tindakan tersebut jelas merupakan bentuk hukuman yang tidak mendidik dan lebih mirip perilaku melecehkan yang dapat merusak harga diri dan kepercayaan siswa. Jadi dari kasus si Iva dengan Pak Seno di sini kita bisa mengambil bagaimana tingkah kita, bagaimana langkah kita ke depannya ke anak. Apakah kita mendidik dengan cara menghukum atau memberi hadiah atau membiarkan anak dengan percaya dirinya begitu. Lanjut Pak. Tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah hukuman. Kenapa bisa hukuman? Karena hukuman adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menghukum atau menegur seseorang atas tindakan yang dianggap salah atau melanggar peraturan. Dalam kasus ini, Pak Seno menggunakan situasi tersebut untuk menghukum Iva dengan meminta dia untuk berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Hukuman seperti ini tidak sesuai dengan konteks pendidikan yang seharusnya memberikan konsekuensi yang didasarkan pada peraturan dan kesepakatan yang telah disetujui bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pembelajaran siswa. Jadi ini adalah bagian dari contoh kasus-kasus yang ada di sekeliling kita. Jadi kita dari sinilah kita bisa melihat bagaimana bentuk hukuman, bagaimana bentuk memberi konsekuensi dan sebagainya. Nah, dari kasus di atas kita bisa membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi itu berupa hukuman. Jadi hukuman itu secara tiba-tiba, anak tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah hukuman diberikan, biasanya berupa fisik maupun psikis. Murid dan anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi kita itu terkadang menghukum, jadi hukuman itu anak-anak tidak mengetahui, hanya satu belah pihak saja. Guru tiba-tiba memberi sanksi seumpama. Kemudian konsekuensi, perbedaan hukuman dengan konsekuensi apa? Kalau konsekuensi sudah terencana, jadi bedanya tadi dengan hukuman dia di sini secara tiba-tiba, tapi kalau konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas atau disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umum dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan di luar pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Jadi terkadang kita memberi silakan kerja tugasnya, kemudian anak tersebut tidak kerja, akhirnya tinggal kerja dulu tugas tak, karena kita sepakati kemarin kerja PR tapi tidak kita kerja. Itulah bentuk konsekuensi. Anak-anak sudah tahu bahwa kalau tidak aku kerja ini tugasku, haruskah tinggal kerja. Nah, kita rugikan anak-anak karena anak tersebut waktunya tersita oleh hukuman atau konsekuensi yang kita berikan ke anak-anak tersebut. Oke, lanjut Pak. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi itu restitusi, mengajak siswa untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Jadi perbedaan tadi hukuman konsekuensi dengan restitusi. Kalau hukuman tiba-tiba, kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan antara guru dengan murid. Nah, sedangkan restitusi ini kita menciptakan kondisi atau proses memperbaiki kesalahan. Jadi bagaimana kita memperbaiki kesalahan anak-anak dengan metode restitusi. Nah, ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita tidak menghakimi anak-anak bahwa kamu salah. Jadi di sini kita belajar dari kesalahannya. Oh, anak-anak ini bagaimana? Kemudian memperbaiki hubungan. Bagaimana anak-anak bisa memperbaiki hubungannya, seumpama dia berkelahi, dia yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan temannya tersebut. Adanya tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita mengajak anak-anak untuk menyadari apa kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan. Dia yang memecahkan tindakan apa yang harus dilakukan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Bagaimana dia yang dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi sendiri. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita menciptakan karakternya anak-anak, bukan dari mendasari tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi kita bagaimana sebagai seorang pendidik mencari solusi untuk suatu masalah. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi seumpama anak tersebut berbuat salah, mereka percaya diri. Maksudnya awalnya dia takut dan sebagainya, karena kita melakukan hal-hal memecahkan solusinya, akhirnya anak-anak kembali ke kelompoknya dengan percaya dirinya. Sudah tadi saya jelaskan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal dan teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Jadi saya berharap dari rekan-rekan ada sedikit masukan atau pertanyaan terkait dengan materi yang saya bawakan tadi sebelum materinya dilanjut oleh kedua rekan saya. Siapa yang mau bertanya? Apakah ada masukan atau kritikan dari pemaparan yang saya lakukan? Bisa cerita? Coba Indri. Mau bertanya sedikit tadi masalah konsekuensi dengan restitusi. Ya, konsekuensi dan restitusi ya. Konsekuensi dengan restitusi. Bisa dikasihkan contoh lainnya lagi di luar yang ini, maksudnya dalam keseharian yang pernah kita lakukan. Kapan kita lakukan konsekuensi, kapan dia lakukan restitusi. Dan menurutnya Ibu, mana yang lebih baik digunakan? Kita menggunakan konsekuensi kah atau kita menggunakan restitusi? Oke. Yang lain, sampai yang lain mana? Ada yang lain? Iya. Kalau misalkan kita mengatakan, misalkan ada yang melakukan anak-anak, cuma kita mengatakan, ibu sungguh kecewa dengan perlakuanmu hari ini. Kira-kira apakah itu masuk? Bagaimana nih? Sebenarnya sikap seperti apa yang harus kita lakukan? Oke, terima kasih. Jadi saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Indri, bahwa apa contoh lain dari konsekuensi dengan restitusi yang sering kita lakukan dalam kesehariannya. Kemudian yang mana yang bagus atau yang tepat digunakan dalam
menyelesaikan masalah yang kita temukan. Oke, konsekuensi tadi ya, kita berdasar pada pengertian tadi dari konsekuensi, bahwa konsekuensi itu adalah sudah adanya kesepakatan. Jadi terkadang kita ambil contoh pendisiplinan anak-anak dalam berpakaian seumpama. Tiba-tiba kadang-kadang saya selaku guru yang sering melakukan hal tersebut, seumpama anak-anak yang tidak memakai dasi lah, atau pakaiannya tidak sesuai dengan hari itu, seumpama itu hari olahraga, tapi anak tersebut tidak membawa baju olahraga. Terkadang itu anak-anak saya tidak ikutkan olahraga karena peraturan saya berdasar pada peraturan atau kesepakatan kelas kita, bahwa pada saat memakai baju olahraga kita membawa baju olahraga, tidak memakai pakaian yang lain. Berarti itu konsekuensinya kamu tidak ikut mengikuti pelajaran olahraga. Kemudian kalau restitusi sebenarnya kita sudah lakukan secara tidak menyadari, namun nanti dijelaskan oleh kedua kita akan lari dulu situ sebentar. Dalam restitusi di sini ada kita memakai namanya segitiga restitusi, yaitu satu, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang bersalah, dan menanyakan keyakinan. Ada 3 tahap yang kita harus lakukan dalam melakukan kegiatan atau menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Namun selama ini kita cuma menanyakan kenapa kita tidak bawa baju, apa alasan kita tidak pernah menggali alasan mengkhusus dari anak tersebut sehingga anak tersebut tidak bawa baju. Mungkin karena dia dari rumahnya neneknya atau apa, itulah segitiga restitusi yang nantinya lebih dijelaskan oleh rekan saya, bagaimana supaya menyelesaikan masalah itu sebaiknya kita menggunakan segitiga restitusi. Kemudian ketiga tadi yang mana yang bagus digunakan menurut selama kami mengikuti materi di modul 1.4, ternyata segitiga restitusi lah yang paling tepat digunakan. Di sini saya tidak menggurui karena saya juga selaku pendidik yang selama ini ternyata banyak kesalahan-kesalahan yang sudah dilalui. Jadi dengan adanya materi yang sudah kami dapatkan dan mensosialisasikan ke teman-teman, mudah-mudahan apa kesalahan-kesalahan yang sudah saya lakukan, begitupun dengan teman-teman bisa mengurangilah atau mentiadakan suatu saat nanti secara pelan-pelan. Namanya juga kita masih dalam proses mengetahui bahwa masih banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama ini. Kemudian tadi Ibu Ana, apa tadi pertanyaan Ibu Ana? Misalkan kalau dikatakan ke anak-anak, saya sungguh kecewa dengan perlakuanmu ke temanmu. Di sini pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Ya. Ketika sebenarnya sudah terjawab di segitiga restitusi, ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Bagaimana kita mengajak anak-anak untuk tidak down ketika melakukan kesalahan. Kita menstabilkan dulu. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita mencari bagaimana anak tersebut paham apa yang mereka lakukan itu salah. Bukan kita yang harus bilang, oh salah kini. Tidak. Bagaimana kita supaya anak tersebut bisa mengetahui apa-apa kesalahan yang sudah dilakukan dengan dirinya sendiri yang menemukan. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi ada keyakinan dalam kelas,
apakah dia bisa langgar, apakah dia bisa menyelesaikan sendiri masalah yang mereka lakukan. Kemudian tadi pertanyaannya Ibu Ana di sini juga ada pada 5 kontrol. 5 kontrol di sini ada yang sebagai teman, ada sebagai ada sebagai penghukum, ada guru yang selalu membuat anak-anak merasa bersalah, manajer. Di situ ada nanti Bu penjelasannya. Jadi yang yang Ibu lakukan itu dia masuk di kategori guru menjadi teman. Dia mau terus dekat, jadi dia menyelesaikan masalah seakan-akan dia mau menjadi teman. Jadi ada nanti di 5 kontrol materi yang akan dibawakan teman saya, lebih jelasnya nanti akan terjawab oleh materi tersebut. Bagaimana? Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi menurut kami pemaparan yang cukup luar biasa dari CGP yang akan 9 dari SD 1 Rupiah. Dan di sini kami mengucapkan banyak terima kasih atas diseminasi yang dilakukan. Jadi melalui forum presentasi tadi kami merasa bahwa selama ini mungkin kami telah melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan, terutama dalam kelas atau menghadapi siswa yang bermasalah. Karena saya sebagai pribadi selama ini mungkin lebih banyak memposisikan diri sebagai penghukum ketika menghadapi siswa yang membuat pelanggaran. Tapi setelah saya mendengarkan tadi pemaparan dari teman-teman, jadi kedepannya sebisa mungkin saya akan memposisikan diri saya sebagai manajer. Kemudian yang kedua adalah mengenai pimpinan kelas. Jadi selama ini mungkin juga salah apa yang telah saya lakukan selama ini, karena yang saya buat di dalam kelas itu adalah membuat peraturan kelas, di mana dalam artian peraturan itu saya sendiri yang buat. Seminimal mungkin bagaimana anak-anak dalam kelas saya itu bisa taat terhadap aturan yang saya buat. Jadi ternyata seharusnya sebelum pembelajaran kita lakukan itu sebaiknya kita membuat keyakinan kelas. Artinya setelah saya mendengarkan atau mengikuti penjelasan tadi bahwa keyakinan itu kita buat berdasarkan apa yang mereka yakini, karena aturan itu berasal di atas. Siapa yang melaksanakan nanti itu adalah dari siswa. Jadi bagaimana kita menggali aturan itu berasal dari siswa sendiri yang buat apa yang mereka lakukan, apa nanti akibatnya kalau mereka tidak lakukan. Jadi dalam hal ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas diseminasinya. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan hari ini bisa kami terapkan ke depannya di kelas. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin materi dari saya cukup sampai di situ dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Ibu atau Bapak. Oke, dari Pak Ahmad Anwar, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati oleh 3 CGP SDN 191 Bumia. Jadi kami serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyimpulkan. Silakan dengan Bapak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya bahwa terkait dalam pelaksanaan atau pemaparan materi-materi yang disampaikan oleh 3 CGP, hanya harapan saya semoga apa yang disampaikan tadi segera ditindaklanjuti di sekolah kita. Jadi itulah merupakan harapan saya, dan segera menyampaikan kepada teman-teman apabila ada teman-teman yang masih dalam pembelajarannya melenceng dari apa yang kita sampaikan tadi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikianlah kesimpulan dari Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita semua, insyaallah. Amin. Marilah kita menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, semuanya alhamdulillah semangat. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Pernah tidak dengar kata keyakinan kelas? Belum pernah? Belum pernah. Jadi Ibu sedikit jelaskan apa itu keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas pernah dengar? Pernah. Apa itu peraturan kelas? Peraturan sekolah, peraturan kelas berarti ada aturan yang di sekolah itu. Patuhi aturan, patuhi kesepakatan. Pernah dengar toh? Aturan kelas. Nah, seperti yang ada di pajangan-pajangan di sekitar kita. Itu adalah aturan dari kelas 4 yang lalu. Nah, sekarang kita mau buat keyakinan kelas kita. Apa itu keyakinan? Ibu jelaskan sedikit bahwa keyakinan itu sama aja dengan peraturan. Tapi yang membedakan adalah peraturan itu biasanya ditentukan oleh guru seumpama wali kelas atau sekolah. Nah, tapi kalau keyakinan di sini kita sama-sama. Saya sebagai guru meyakini, kalian juga meyakini. Supaya apa? Kalian yakin bahwa apa yang kamu tulis nanti, masa saya yang langgar? Contohnya, Ibu kasih contoh buat keyakinan untuk saya. Saya tidak akan makan di dalam kelas. Nah, jadi saya harus yakin, tidak boleh makan di dalam kelas kalau tidak ada kesepakatan. Nanti saya yang tidak boleh melanggar sendiri aturan itu. Nah, itulah yang disebut keyakinan. Jadi nanti Ibu punya kertas, kalian tulis masing-masing keyakinan apa yang mau kalian yakini di dalam tubuh kalian sendiri, di dalam hati kalian, supaya kita sepakati bersama. Paham, Ki? Nah, saya kasih contoh. Datang tepat waktu, seumpama tidak terlambat ke sekolah, itu adalah salah satu keyakinan. Baru kita sepakati, jangan cuma yakin di luar saja. Boleh makan di dalam kelas. Kalau yang lainnya sepakat tidak? Tidak, Ibu. Berarti kita ambil suara terbanyak. Oke? Kita mulai. Jadi satu saja keyakinan di dalam diri kalian yang mau kita tanamkan di dalam kelas demi kebaikan kita bersama. Nah, jadi caranya nanti jangan Ibu bagi dulu. Yang warna biru untuk laki-laki, yang warna pink untuk perempuan. Oke. Ibu bagikan laki-lakinya dulu ya. Nah. Oke. Yang dulu lagi. Oke, sudah dapat semua? Masih ada yang belum? Nah, sudah ada yang belum? Silakan tulis keyakinan kalian apa sih? Kemudian kalian menulis dalam kata-kata positif. Tidak boleh makan, tidak boleh main. Usahakan jangan memakai kata tidak atau melarang. Nah, seumpama dilarang terlambat, apa bahasanya yang bagus? Apa bagus? Datang tepat waktu.
keyakinan apa yang sudah kita sama-sama sepakati. Oke, dari kelompok 1 dulu, silakan. Nike tempeli punyata. Ayo nak, ayo naik. Ya, tempel ki susun ki baik-baik, terserah kita mau ki susun bagaimana. Ya. Nah, tempel ki. Kalau tidak nanti ki simpan di bawah tak? Ya. Nah. Oke. Ya. Oke, lanjut. Kelompok sini ayo. Ya. Silakan tempel. Oke, ayo lanjut. Ayo yang terakhir, ayo. Jangan lari jatuh nanti. Oke. Nah, jadi ini kesepakatan keyakinan kita. Keyakinan masing-masing di antara kalian sudah menulis di kertas ini. Nah, kita mau sepakati apakah keyakinannya seumpama semua kalian sepakat atau tidak. Nah, di sini kita baca dulu. Siapa yang mau naik membaca? Siapa? Berani? Adik? Ayo, silakan. Kita sepakati. Kalau kita sepakat berarti Ibu 3 kali. Kalau tidak sepakat langsung angkat. Saya tidak sepakat, Bu. Nah? Oke, silakan naik. Nah, kasih besar suara telek supaya didengar teman-teman. Nah, yang pertama, jangan nih, baca di situ. Ya, supaya mau ditempel nanti. Kata ada yang bilang mengucap tabe atau permisi kalau lewat di depannya guru, di depannya orang yang lebih tua, sama kan? Sepakat? Ada yang bilang? Oke, kita ambil. Lanjut lagi, kita baca cepat. Semuanya kita baca. Oke. Menaati peraturan sekolah. Ada yang tidak sepakat? Ada yang sepakat? Oke, sepakat. Baca lagi. Jangan makan di dalam kelas. Sepakat? Nah, kita tambahin dulu situ. Jangan makan di dalam kelas kalau apa? Nah, kalau jam pelajaran, kapan kita makan? Kita sepakati kapan kita boleh makan bersama dengan teman kita. Jadi kita tambah situ. Sepakat? Jadi kesepakatan kita tidak boleh makan atau jangan makan pada saat belajar. Yang boleh makan pada saat istirahat, makan bersama. Oke, sepakat. Nah, kalau minum, baca dulu lagi. Literasi dan numerasi 15 menit. Kita mengadakan literasi sebelum masuk belajar. Sepakat? Oke, kita selesaikan. Berkata jujur dan sopan. Sepakat? Tidak ada kata-kata yang kasar keluar didengar ya di dalam kelas. Oke, sepakat? Dengan teman, dengan guru, dengan tamu siapapun harus berkata sopan dan santun. Oke. Nah, menjaga kebersihan
keyakinan kita, Ibu akan tempel nanti di salah satu tempat supaya kita ingat terus kalau kadang kita lupa. Oke? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaf SPD dari SDN 191 Mulia. Baru saja kami telah mengikuti diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 9 SDN 191 Mulia dari Kabupaten Bekang, di mana pada saat diseminasi tersebut banyak hal yang kami dapatkan dari materi yang telah disampaikan oleh CGP yang ada di sekolah kami. Yang pertama itu bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah yang telah dialami oleh siswa kita dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian ada juga pengalaman yang cukup menarik yang saya dapatkan dari materi tersebut, yaitu bagaimana menempatkan posisi kita ketika kita menghadapi siswa kita. Jadi di situ saya belajar bahwa bagaimana kita menempatkan posisi kita sebagai manajer. Jadi untuk kedepannya insya Allah saya akan terapkan materi yang saya dapatkan di diseminasi ini untuk diri saya di kelas maupun di sekolah. Jadi untuk CGP angkatan 9 dari sekolah kami atas nama Ibu Erna Yanti Hadam, semoga kedepannya lebih semangat lagi dalam melaksanakan tugas. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astriana Utami. Saya rekan kerja dari calon guru penggerak Ibu Erna Yanti Hadam. Setelah mendengarkan paparan dari calon guru penggerak, ternyata masih banyak hal yang perlu saya perbaiki. Dan semoga kedepannya saya dapat memperbaiki cara pembelajaran saya dan akan berperilaku yang lebih positif lagi terhadap peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setia dari kelas 4 SDN 191 Rumbia. Perasaan saya sangat senang seru karena sudah diajak membuat keyakinan kelas dengan guru dan teman-teman. Semoga kami semakin menjadi anak disiplin dan saling menghormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adik dari kelas 4 SDN 191 Bumbia. Saya sangat senang karena tadi sudah membuat keyakinan kelas. Semoga dengan adanya keyakinan kelas ini kami dapat menjadi anak yang bertanggung jawab. Terima